Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi dalam channel pembelajaran kita. Kali ini, pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar terkait dengan membahas soal-soal SIMA UI tahun-tahun sebelumnya. Nah, bagi sebelumnya, video-video sebelumnya terkait dengan OSN, kali ini mumpung teman-teman yang kelas 3 sedang berjuang sekarang lagi UTBK dan juga mempersiapkan untuk SIMA UI. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas soal-soal sosum ya. Dalam hal ini kita akan coba bahas soal terkait dengan ekonomi untuk teman-teman yang sedang berjuang yang kelas 3 sekarang ini untuk SIMA UI maupun juga untuk UGM. Nah, teman-teman semuanya kita langsung membahas lebih kurang 5 soal dalam beberapa menit ini. Nah, pertama kita akan mulai soal yang SIMA UI tahun 2019. Gimana sih, gampang nggak sih kita ngerjainnya? Nah, kita coba ngerjain dulu nomor yang pertama ini. Pertama, bahan atau barang kebutuhan pokok biasanya memiliki permintaan yang bersifat, nah ini jelas ya, teori gitu ya. Kalau misalkan kebutuhan pokok, dia adalah kebutuhan yang benar-benar diperlukan, biasanya adalah dia lebih kaku gitu. Nah, di sini berarti kalau kebutuhan pokok, jawabannya adalah inelastis. Karena nilai elastisitas permintaannya adalah kecil dari 1. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan nomor 2 gitu ya, teman-teman. Kalau misalkan nomor 2, manakah pernyataan yang benar mengenai teori utilitas total dan utilitas marginal? Nah, di sini kita tahu soal seperti ini nomor 2 terkait dengan utilitas gitu ya, teman-teman. Nah, kalau soal nomor 2 ini pembahasannya terkait dengan bagaimana total utility dan marginal utility. Nah, ini pembahasan terkait dengan teori perilaku konsumen, TPK. Nah, dalam pembahasan teori perilaku konsumen ini, itu kita lihat bagaimana kepuasan gitu ya. Dalam hal ini kita sering menggunakan namanya adalah utilitas. Nah, di mana tadi pertama adalah total utility, ini keseluruhan total kepuasan yang kita konsumsi dari barang kita konsumsi ya. Kemudian adalah marginal utility, tingkat pertambahan kepuasan yang kita lakukan dengan konsumsi barang tertentu. Nah, di sini manakah yang jawaban yang tepat terkait dengan hal ini gitu ya. Yang jawaban yang paling tepat adalah jika kita perhatikan satu persatu tidak ada hubungan jelas, ini jelas ya ada hubungan, makanya di sini salah ya, mestinya ada hubungan. Yang A salah, yang B utilitas total sama dengan perubahan utilitas marginal salah, ini kebalikannya. Jadi kalau mencari marginal utility itu merupakan selisih total kepuasan setelah TU2 kita kurangi dengan total kepuasan sebelumnya dibagi dengan total kepuasan sebelumnya. Nah, makanya utilitas total sama dengan perubahan utilitas marginal, bukan. Ini kebalikannya, berarti marginal utilitas sama dengan perubahan utilitas total dari konsumsi satu tambahan barang. Nah, itu baru benar untuk mencari marginal utility ini. Ini kebalik kalau misalnya ininya ya, bukan utilitas total tapi lah marginal utilitas. Yang C, jika utilitas marginal menurun dan masih positif, jika MU-nya menurun gitu ya, MU-nya turun dan masih positif, utilitas totalnya akan meningkat. Nah, jawaban yang tepat adalah C. Kenapa jawabannya C? Nah, kita bisa melihat pembahasan berikut ini. Ini adalah kurva total utilitas gitu ya, teman-teman semuanya. Nah, jika kita lihat pada gambar ini adalah tingkat kepuasan, ini adalah uh, jumlah barang kita konsumsi dalam output gitu ya. Soalnya Kak Din masih serak karena masih full, mohon doanya ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah kepuasan, ini adalah jumlah barang konsumsi. Ini adalah marginal utilitas, tingkat pertambahan dari menambah satu unit barang kita konsumsi. Nah, ini adalah kurva MU. Naik terus, setelah itu dia menurun hingga bisa negatif. Sedangkan inilah total kepuasan di total utilitas, dia naik hingga turun. Nah, kenapa demikian dia bisa menurun total kepuasan? Balik lagi dia hukum Gaussian pertama gitu ya, kenikmatan akan bertambah semakin bertambah ketika menambah jumlah barang kita konsumsi, tapi namanya manusia kan punya kebosanan gitu ya. Misalnya kalau makan nasi cukup satu piring, kalau makan nasi 3 piring 5 piring kan udah nggak muat perutnya, bosan, bahkan muntah. Nah, makanya kepuasannya itu menurun kayak gitu. Hukum Gaussian pertama. Maka di sini jika total utilitas marginal menurun, berarti tahap di sini ya. Tahap di sini turun-turun. Nah, di sini dia meningkat nih kalau kita tarik garis lurus ke bawah.
dia meningkat, di sini dia menurun. Jadi ketika MU-nya turun dan masih positif ya, ingat masih positif di sini, maka total utilitasnya masih meningkat. Jawaban yang tepat adalah C. Oke, masih gampang ya teman-teman. Untuk nomor 3, lanjut nomor 4 ya, kita bahas. Nomor 2 tadi ya, nomor 3 kita bahas. Nah, pernyataan yang benar mengenai hubungan antara total produk dengan marginal produk adalah kayak gitu ya. Nah, di sini ada terkait dengan teori pelaku produsen gitu ya, TPP. Manakah antara TP, total produk, rata-rata produk, dan marginal produk hubungannya? Nah, di sini kita tahu yang kita lihat satu ya. Nah, untuk kalau kurvanya, teman-teman bisa kita lihat seperti ini nih. Jadi kalau misalnya kita lihat dulu dalam kurva dalam pembelajaran kita gitu ya. Di sini adalah total produksi sama seperti total utilitas dalam teori pelaku konsumen. Ini adalah total produksi. Kemudian ini adalah marginal produk, pertambahan produk dari menambah satu barang yang kita hasilkan gitu ya. Yang kita gunakan. Nah, inilah average product. Nah, jawaban yang tepat adalah ini. Kalau kita lihat satu persatu gitu ya. Nah, kurva MP dan kurva AP ini berpotongan. Kemudian TP dia berbeda gitu ya. Nah, jika kita lihat masing-masingnya teman-teman, MP lebih besar dari AP ketika kemiringan AP negatif. Nah, MP lebih besar dari AP ketika kemiringan AP negatif, bukan ya. Ketika MP lebih besar dari AP ketika ini kemiringan AP positif di sini ya. Nah, bukan jawabannya. Jawaban yang tepat adalah, jawaban yang tepat adalah ini D gitu ya. MP sama dengan AP. Kalau kita hapus dulu ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat jawabannya MP sama dengan AP ketika AP maksimum. Jawaban yang tepat adalah D. Nah, jadi ketika MP berpotongan dengan AP ini di titik di sini ya, ini MP, ini AP, MP sama dengan AP ketika AP-nya maksimum. Benarkah? Benarkah kira-kira AP-nya maksimum? Benar. Pada titik inilah AP-nya maksimum, setelah itu dia menurun di sini. Jadi jawaban tepat adalah D. Seperti itu. Pasti sangat gampang ya. Asalkan kita tahu bentuk kurvanya, teman-teman. Kalian ingat gambar aja, kalau misalnya kalian lupa, digambar intinya TP-nya di atas, MP-nya penurun, kemudian AP-nya berpotongan sama MP-nya. Seperti itu. Lanjut nomor 4. Jika kita bahas nomor 4 gitu ya. Kekuasaan tertinggi dalam koperasi, jelas kalau koperasi dia asasnya adalah kekeluargaan gitu ya. Kalau dalam kekeluargaan pasti dia bermusyawarah. Dalam musyawarah dia menerapkan sila keempat Pancasila gitu ya. Permusyawaratan yang kelihatan pemilu hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, jelas kalau dia bermusyawarah kuasa tertingginya berada dalam rapat anggota seperti itu. Nah, terakhir indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk menghitung laju inflasi. Inflasi satu yang bisa dipakai untuk mengukurnya dengan menggunakan IHK, Indeks Harga Konsumen, di mana kita lihat jawaban yang tepat adalah C. Indeks harga konsumen dia melihat perubahan kemampuan konsumen dalam membeli barang. Jadi inflasi terkait dengan daya beli gitu ya. Daya beli di mana yang membelinya adalah biasanya lah konsumen kayak gitu. Makanya ada nama istilahnya lah indeks harga konsumen, indeks yang mengukur bagaimana daya beli konsumen terkait dengan perubahan gitu ya, harga dan sebagainya. Nah, seperti itu teman-teman, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga di lain kesempatan kita akan coba bahas lagi soal-soal terkait dengan SIMA UI maupun juga UTOL-UGM, dan semoga pembahasan ini bermanfaat bagi teman-teman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.